Ada cinta yang kita temukan tanpa sengaja, dan ada juga cinta yang benar-benar dikirim langsung dari langit ke jalan kita. Kalau kamu adalah salah satu yang terpilih, cinta itu bukan kebetulan, bukan sesuatu yang asal-asalan, dan jelas bukan sesuatu yang acak. Cinta ini bukan sekadar gejolak sesaat yang cepat padam dalam hitungan minggu. Bukan juga ikatan kosong yang justru bikin kamu merasa makin hampa. Cinta yang seperti ini jauh lebih dalam, suci, dan sudah tertulis dalam rancangan takdirmu sejak awal. Dan ketika semesta sendiri yang memilihkan seseorang untukmu, ada sesuatu yang berbeda di udara. Suasananya berubah. Jiwamu bisa merasakannya, bahkan sebelum pikiranmu sempat mencari penjelasan. Orang-orang mungkin menyebutnya keberuntungan, tapi jauh di dalam hatimu kamu tahu, itu adalah tanda semesta yang jelas terasa di sana. Sebentar lagi, aku akan membagikan 4 tanda yang gak terbantahkan, 4 kepastian yang tak tergoyahkan, bahwa orang yang berdiri di hadapanmu adalah pribadi yang dipilih langsung oleh semesta untuk berjalan bersama denganmu dalam hidup ini. Dan kalau kamu sedang ada di masa penantian, kalau selama ini kamu menjaga hatimu, atau mungkin bertanya-tanya kenapa jiwamu selalu menolak untuk puas dengan sesuatu yang kurang, maka kamu akan segera paham alasannya. Ini bukan sekadar informasi, ini adalah sebuah pembukaan jiwa. Jadi, dengarkan sampai akhir, karena apa yang akan kamu dengar bisa mengubah cara pandangmu tentang cinta untuk selamanya. Oh ya, sebelum kita masuk lebih dalam, lakukan sesuatu yang profetik bersama aku. Tekan tombol like, subscribe kalau kamu belum, dan ketik angka 99 di kolom komentar. Karena ada tertulis, angka 99 melambangkan sesuatu yang belum lengkap. Dan itu adalah deklarasimu bahwa kamu tidak akan berhenti sampai semesta mengirimkan orang yang melengkapi dirimu menjadi 100. Dialah yang melengkapi tugas agung yang sudah semesta tuliskan untuk hidupmu. Dunia sering menjual sebuah kebohongan berbahaya, bahwa cinta harus seperti badai, bahwa cinta harus melemparkanmu ke dalam kekacauan, membuat jantungmu berdegup kencang seperti genderang perang, membuatmu terjaga semalaman, mengulang setiap kata, setiap tatapan, setiap diam yang pernah ada. Tapi, rancangan semesta tentang cinta bukanlah medan perang. Cinta sejati menurutnya adalah tempat perlindungan. Ketika orang yang benar-benar semesta pilih masuk ke dalam hidupmu, mereka tidak membawa kebingungan. Mereka tidak menyalakan permainan tarik ulur emosi. Mereka tidak membuatmu bertanya-tanya, apakah aku cukup? Sebaliknya, mereka membawa sebuah suasana yang terasa begitu berbeda dari apapun yang pernah kamu alami sebelumnya. Itu bukan ketenangan yang membuatmu lalai atau pasif, melainkan ketenangan yang menguatkanmu dari dalam keluar. Dan kamu akan menyadarinya sejak pertama kali bersamanya. Nafasmu terasa lebih pelan, bahumu terasa lebih ringan, pikiranmu berhenti berlari, dan jiwamu berbisik, di sini kamu aman. Bukan karena dia sempurna, tapi karena hubungan itu sendiri ada dalam penyelarasan ilahi. Tangan semesta beristirahat di atasnya. Dan ketika dia menetapkan sesuatu, damai sejahteranya hadir sebagai tanda pengkukuhan. Damai ini bukan damai yang pasif, bukan pura-pura semuanya baik-baik saja padahal tidak. Ini adalah ketenangan yang tetap memelukmu bahkan di tengah ketidakpastian. Kamu mungkin tidak tahu semua detail tentang masa depan, tapi kamu akan tahu tanpa ragu bahwa kamu sedang persis ada di tempat yang seharusnya. Keyakinan itu seperti kompas di dalam jiwamu. Sekacau apapun hidup ini berputar, ia selalu mengarahkanmu kembali pada kebenaran. Ini benar, ini aman, ini dari semesta. Tapi ingat,
musuh selalu berusaha menirukan hal ini. Ia akan mengirim orang-orang yang seolah memberi stabilitas, tapi diam-diam menguras jiwamu. Ia akan menyamarkan kekacauan dalam balutan gairah. Dan itulah sebabnya banyak orang terjebak dalam hubungan yang menyala terang, tapi cepat padam. Mereka salah mengira intensitas sebagai keintiman. Namun ada ujiannya. Cinta dari semesta membawa ketenangan, bukan kegelisahan. Kamu tidak perlu terus-menerus berjuang demi remah-remah perhatian atau membuktikan dirimu seolah sedang audisi tanpa akhir. Orang yang semesta kirimkan akan membuatmu merasa benar-benar dilihat, bahkan tanpa harus berteriak. Dan inilah misteri yang lebih dalam. Kadang, damai ini terasa begitu asing sampai-sampai hampir membuatmu takut. Kalau selama ini kamu terbiasa hidup dalam kekacauan, maka damai yang sejati bisa terasa tidak wajar di awal. Kamu mungkin bertanya-tanya, kenapa hatiku gak berdegup kencang? Kenapa pikiranku gak lagi berputar-putar? Tapi justru itulah maksudnya. Semesta sedang menyusun ulang dirimu, agar kamu mengerti bahwa cinta bukanlah cambukan emosi. Cinta sejati adalah jangkar dengan orang yang benar-benar dia pilihkan untukmu. Dalam cinta ini, keheningan terasa nyaman. Perbedaan pendapat diselesaikan dengan hormat, bukan dengan kehancuran. Kerentanan justru terasa seperti kebebasan, bukan ancaman. Dan bahkan ketika hidup melemparkan bayangan di jalanmu, kehadirannya akan menjadi cahaya lembut yang berbisik. Semesta ada di sini. Kita tidak sendirian. Damai ini akan kamu rasakan dengan cara-cara yang tak bisa kamu jelaskan pada siapapun. Dalam cara mereka menatapmu tanpa menghakimi. Dalam cara mereka berbicara dan hatimu menjadi tenang. Dalam kehadiran mereka yang terasa seperti perisai dari bisingnya dunia. Dan kuncinya adalah, damai ini tidak hilang ketika keadaan sulit datang. Itulah tanda bahwa ini bukan fantasi emosi. Ini adalah kenyataan ilahi. Jadi, perhatikan bagaimana jiwamu merespons ketika seseorang dekat denganmu. Apakah kecemasanmu meningkat atau justru larut dan hilang? Apakah kamu merasa harus berjuang atau akhirnya merasa bisa bernapas lega? Karena orang yang semesta kirimkan bukan hanya akan berjalan di sampingmu. Mereka akan menjadi tempat aman yang selama ini tidak pernah kamu sadari sedang kamu cari. Dan kalau kamu berpikir bahwa damai ini adalah satu-satunya tanda, kamu salah. Justru, tanda berikutnya akan mengguncangmu lebih dalam lagi. Karena tanda kedua ini melampaui sekadar perasaan. Ia menyentuh langsung misi hidupmu, tujuan. Sebuah kata yang terdengar indah. Tapi bagi orang-orang terpilih, tujuan hidup itu bukanlah pilihan. Itu adalah alasan utama kenapa kita ada di dunia ini. Dan ketika semesta memilih seseorang untukmu, dia tidak sekadar menyatukan dua hati. Dia menyatukan dua panggilan. Dia mempertemukan dua perjalanan, dua pertempuran, dua kisah hidup yang ketika digabungkan justru memperkuat agenda surga di bumi. Itulah sebabnya orang yang semesta kirimkan bukan hanya akan pas dengan hidupmu. Mereka akan membawanya maju. Kamu akan melihatnya dengan cara-cara yang terlalu nyata untuk disebut kebetulan. Kekuatan mereka akan menutupi celah dalam kelemahanmu, dan penglihatanmu akan menyalakan api dalam hidup mereka. Ini bukan tentang punya karir yang sama, hobi yang sama, atau bahkan kepribadian yang sama. Ini tentang arah. Tanpa dipaksakan, kalian berdua akan merasa sedang berjalan menuju cakrawala yang sama. Bahkan ketika tangan kalian mengerjakan hal yang berbeda, hati kalian akan berjuang untuk tujuan yang sama. Dan perlu kamu tahu, penyelarasan dalam semesta tidak selalu terasa romantis di awal. Kadang, kamu akan merasakannya sebelum bahkan menyadari perasaanmu sendiri. Mungkin ia muncul sebagai sebuah kesadaran yang tak tergoyahkan, bahwa kehadirannya mempercepat pertumbuhanmu, menajamkan imanmu, dan memperkuat disiplinmu.
kamu mungkin akan menyadari bahwa percakapan dengan mereka secara alami mengalir ke arah tujuan hidup, menuju hal-hal yang benar-benar penting, menuju gambaran besar yang melampaui sekadar kebahagiaan pribadi. Musuh sangat takut dengan penyelarasan seperti ini karena mereka begitu kuat. Dua orang yang bersatu dalam cinta itu kuat, tapi dua orang yang bersatu dalam cinta dan tujuan hidup tak terbendung. Itulah sebabnya hubungan yang salah sering terasa berat, penuh gangguan, atau melelahkan. Mereka membuatmu terus saling menatap, padahal seharusnya kalian berdua sedang menatap ke depan. Tapi orang yang semesta kirimkan tidak akan menarikmu keluar dari jalur. Mereka akan mendorongmu maju, bahkan ketika jalan terasa menanjak. Dan penyelarasan ini bukan hanya terlihat di momen-momen besar dan dramatis. Ada di cara mereka merespons panggilan hidupmu tanpa iri atau takut. Ada di cara mereka mendoakanmu sebelum kamu melangkah ke dalam tugasmu. Ada di cara mereka menguatkanmu ketika beban misimu terasa terlalu berat untuk dipikul sendirian. Kamu tidak akan merasa harus memilih antara cinta dan panggilan hidupmu. Karena keduanya akan saling menjadi bahan bakar. Dan ini juga terlihat di dalam tantangan. Penyelarasan tujuan bukan berarti hidup tanpa badai. Tapi artinya kamu akan punya seseorang yang mau mendayung bersamamu ketika ombak mulai menggila. Akan ada hari-hari ketika pertempuran terasa terlalu berat, saat musuh menyerang kalian berdua sekaligus. Tapi alih-alih saling menyalahkan, kalian justru akan kembali menghadap pada misi yang semesta percayakan, berdiri bahu-membahu. Lalu, kamu juga akan menyadari sesuatu. Kesempatan-kesempatan baru mulai terbuka, yang tanpa mereka, pintu-pintu itu mungkin tetap terkunci. Dan ini bukan karena mereka jimat keberuntunganmu, tapi karena semesta memberkati kemitraan yang ilahi. Dampak yang kalian hasilkan bersama akan jauh lebih besar daripada yang bisa kalian capai sendirian. Itu bukan sekadar penjumlahan, tetapi perkalian. Dan ketika hal ini terjadi, barulah kamu sadar alasan kenapa semesta membuatmu menunggu. Dia tidak hanya melindungi hatimu dari patah hati, dia sedang melindungi takdirmu dari keterlambatan. Pasangan yang salah bisa membuat panggilan hidupmu melenceng bertahun-tahun. Tapi pasangan yang tepat akan mempercepatmu masuk ke dalam kepenuhan apa yang sudah semesta tulis di dalam kitab tentang hidupmu, bahkan sebelum kamu lahir. Ketika semesta menetapkan sebuah hubungan, itu tidak berdiri di atas tanah yang rapuh. Ia berakar pada fondasi yang lebih dalam daripada sekadar emosi manusia dimeteraikan oleh perjanjian yang diakui surga dan ditakuti neraka. Dan artinya begini, tidak ada badai, tidak ada tipu daya, tidak ada bisikan kebohongan di balik bayangan yang bisa meruntuhkannya. Kamu mungkin merasakan gelombangnya. Kamu mungkin mendengar guntur yang menggelegar. Tapi semesta akan tetap memegangnya teguh ketika semua kekuatan lain berusaha menghancurkannya. Serangan itu pasti datang. Bukan kalau, tapi kapan. Kadang datang dengan bentuk yang sepele, kesalahpahaman kecil, miskomunikasi sederhana yang bisa tumbuh menjadi tembok di antara kalian. Kadang serangannya jauh lebih keras. Pengkhianatan dari orang yang kamu percaya, tekanan dari suara-suara luar, bahkan peristiwa hidup yang begitu berat sampai terasa ingin mematahkan semangatmu. Tapi tujuan musuh selalu sama, memisahkan apa yang sudah Tuhan satukan. Karena dia tahu ada kuasa besar yang kalian bawa saat berjalan bersama. Namun inilah kebenarannya. Apa yang ditanam surga tidak bisa dicabut oleh neraka. Kamu akan melihatnya dalam momen-momen yang terlalu tepat untuk disebut kebetulan. Tepat ketika jarak di antara kalian mulai melebar, sebuah percakapan terjadi yang melelehkan ketegangan.
Tepat ketika tekanan finansial mulai mengancam kestabilanmu, tiba-tiba ada penyediaan yang tak terduga. Tepat ketika seseorang mencoba meracuni hubungan dengan kebohongan, kebenaran terungkap dengan cara yang tak bisa dibantah siapapun. Semua itu bukan kejadian acak. Itu adalah perlindungan ilahi yang sedang bekerja. Dan seringkali itu tidak selalu datang dengan cara yang dramatis. Kadang, perisai semesta terlihat dalam momen kecil yang sederhana. Sebuah telepon yang datang tepat pada waktunya. Sebuah kalimat penuh damai yang terucap ketika amarah hampir mengambil alih. Atau gelombang kejernihan yang tiba-tiba datang, yang membuatmu mundur selangkah dari kata-kata yang mungkin akan kau sesali selamanya. Dalam semesta, hal-hal kecil itu adalah senjata perang. Itulah cara surga melindungi sesuatu yang begitu berharga. Dan inilah yang membuatnya tak tergoyahkan. Perlindungan itu tidak berarti tidak ada luka. Kamu mungkin tetap menangis. Kamu mungkin tetap merasakan tekanan. Kamu mungkin tetap berjalan di malam-malam gelap, mempertanyakan apakah semua ini layak untuk diperjuangkan. Tapi saat pagi tiba, kamu akan melihat bahwa akarnya masih ada. Ikatan itu tetap berdiri, bukan karena kalian tidak pernah melewati pertempuran, tapi karena dia yang menulis ceritamu menolak membiarkan musuh menuliskan akhirnya. Bayangkan begini, semesta bukan hanya sedang mengawasi hubunganmu dari kejauhan. Dia ada di ruangan saat kalian berbicara. Dia ada di jalan saat kalian bepergian. Dia ada di dalam keheningan ketika kalian berdua bahkan tak tahu harus berkata apa. Kehadirannya menjadi tembok tak terlihat yang melingkupi kalian, menghentikan serangan-serangan yang bahkan tak pernah kalian sadari. Berapa banyak panah jiwa yang ditembakkan ke arahmu, tapi tak pernah sampai. Karena semesta sudah lebih dulu menahannya. Akan ada musim di mana kamu sadar bahwa serangan yang kamu hadapi jauh lebih berat dari yang kamu kira. Ada momen ketika kamu menoleh ke belakang dan melihat betapa dekatnya musuh hampir memisahkan kalian. Dan tetap saja kamu masih berdiri. Bukan karena kamu cukup kuat, tapi karena ikatan itu ditempa oleh sesuatu yang kekal. Itulah sebabnya, ketika orang yang tepat diutus masuk ke dalam hidupmu, kamu akan merasakan sebuah ketangguhan yang aneh tapi nyata. Bahkan ketika kalian berbenturan, selalu ada sesuatu yang menarik kalian kembali ke meja yang sama. Bahkan ketika hidup mencoba mencerai-beraikan, semesta yang justru menarik kalian kembali ke dalam penyelarasan. Bukan berarti kamu tidak bisa pergi, kamu bisa, tapi kamu tidak akan mau, karena jiwa di dalam dirimu tahu ini layak diperjuangkan. Dan di dalam perjuangan itu, kamu akan belajar satu kebenaran mendalam tentang hubungan yang dipilih semesta. Semakin sering diuji, semakin kuatlah ikatan itu. Setiap badai membuat kalian saling berpegang lebih erat. Setiap serangan mengajarkan kalian untuk berdoa lebih sungguh. Setiap ujian menyingkap seberapa dalam akar yang sudah semesta tanamkan. Namun, sekuat-kuatnya perlindungan ilahi, ada sesuatu yang lebih pribadi. Karena semesta tidak hanya ingin menjaga hubungan ini, ia ingin mengubah dirimu dari dalam keluar. Dan disinilah tanda keempat mulai mengubah segalanya. Orang yang semesta kirimkan ke dalam hidupmu tidak akan pernah memadamkan cahayamu. Mereka akan menyalakannya. Mereka tidak akan menuntutmu untuk mengecil agar mereka bisa bersinar lebih terang. Mereka tidak akan membelenggu panggilanmu atau membuatmu meragukan api yang sudah semesta taruh di dalam dirimu. Sebaliknya, kehadiran mereka akan terasa seperti oksigen bagi jiwamu. Bersama mereka, kamu akan merasa lebih hidup, lebih fokus, lebih bertekad untuk melangkah ke dalam kepenuhan siapa dirimu yang sebenarnya, sesuai rancangan semesta.
Mereka tidak akan menarikmu menjauh dari panggilanmu. Justru, mereka akan mengingatkanmu akan panggilan itu ketika beban hidup membuatmu lupa. Ketika kekecewaan mencoba meredupkan visimu, mereka akan menatapmu dengan keyakinan yang berkata, "Aku melihat siapa dirimu." Bahkan ketika kamu sendiri tidak melihatnya, mereka akan mendorongmu untuk bertumbuh. Bukan lewat manipulasi atau tekanan, tapi melalui cinta yang begitu teguh, yang secara alami memunculkan versi terbaik dari dirimu. Inilah tipe orang yang akan merayakan kemenanganmu tanpa merasa terancam, yang akan berbicara hidup ke dalam mimpimu, bukan sibuk menunjukkan semua alasan kenapa itu tidak mungkin berhasil. Mereka tidak bersaing denganmu, mereka melengkapi dirimu. Dan ketika semesta memilih mereka untukmu, jiwa mereka akan selaras dengan jiwamu sedemikian rupa, sehingga mereka bisa merasakan kapan kamu sedang menahan diri, kapan rasa takut mulai merayap masuk, atau kapan keraguan diri mencoba membungkam suaramu. Inilah bedanya. Seseorang yang dikirim musuh akan mengurasmu sampai tak ada yang tersisa. Tapi seseorang yang dikirim semesta akan menyalakan api yang begitu murni, sehingga membakar habis segala sesuatu yang tidak seharusnya ada dalam dirimu. Takut, rasa tidak aman, rasa malu. Kamu akan mulai melihat dirimu sendiri berubah, lebih sabar, lebih disiplin, lebih penuh harapan, lebih berani. Dan itu bukan karena mereka sempurna, tapi karena bersama-sama kalian menciptakan sebuah atmosfer di mana pertumbuhan adalah sesuatu yang tak terelakkan. Ya, mereka akan menantangmu, tapi bukan untuk menghancurkanmu. Tantangan mereka adalah undangan untuk naik lebih tinggi. Mereka akan menginspirasimu tanpa menutup cahayamu. Mereka akan menuntunmu tanpa mengendalikanmu. Mereka akan mendukungmu tanpa membuatmu kehilangan ruang bernapas. Cinta yang seperti ini tidak akan pernah terasa seperti kurungan. Ia akan terasa seperti sayap yang mengangkatmu, membawamu, dan mengingatkanmu bahwa kamu memang dilahirkan untuk terbang tinggi. Dan cinta ini bukan hanya tentang pertumbuhan pribadimu. Api yang mereka bangkitkan di dalam dirimu akan meluas ke setiap area hidupmu. Kamu akan menemukan keberanian baru untuk menghadapi pertarungan yang dulu selalu kamu hindari. Kamu akan menemukan keyakinan baru untuk melangkah dalam iman, meski dulu kamu takut melakukannya. Kamu akan menemukan gairah baru untuk menerima semesta dengan segenap hatimu. Tiba-tiba, kamu sadar, kamu mulai bermimpi lagi, kamu mulai percaya lagi, kamu mulai berjuang lagi. Dan yang indah dari tanda ini adalah seringkali semua itu terjadi secara diam-diam, perlahan. Kamu mungkin tidak langsung menyadari perubahan itu sampai suatu hari kamu menoleh ke belakang dan melihat betapa jauhnya kamu telah melangkah. Doamu lebih dalam, keyakinanmu lebih matang, kepercayaan dirimu lebih kuat. Dan saat kamu menelusuri perjalanan transformasi itu, kamu akan melihat jejak tangan mereka di dalamnya. Tapi lebih dari itu, kamu akan melihat semesta yang menutupi kalian berdua. Itulah sebabnya orang yang semesta kirim untukmu bukan sekadar pasangan. Mereka adalah katalis. Mereka mempercepat pertumbuhan jiwa ragamu. Mereka memperkuat kekuatanmu. Dan mereka membantu membentuk karaktermu dengan cara yang kenyamanan tidak pernah bisa lakukan. Kamu akan menyadari bahwa semesta tidak hanya mengirimkan seseorang untuk mencintaimu. Dia mengirimkan seseorang untuk membuatmu menjadi pribadi yang tak tergoyahkan. Tapi meskipun keempat tanda ini begitu mengubah hidup, semuanya bermuara pada satu kebenaran terakhir. Sebuah kebenaran yang akan menentukan bagaimana kamu merespons ketika pilihan semesta akhirnya berdiri tepat di hadapanmu. Dan disinilah semua yang kita bangun dalam pesan ini bersatu. Dalam satu kesimpulan yang bisa mengubah perspektifmu tentang cinta selamanya.
ketika semesta memilih seseorang untukmu, tidak akan ada pergumulan untuk memaksakan agar hubungan itu bisa berjalan. Tidak ada memohon-mohon agar dia tetap tinggal. Tidak ada pengorbanan sampai kamu kehilangan jati dirimu hanya demi mempertahankannya. Kamu tidak perlu meredupkan cahayamu. Kamu tidak perlu memelintir jiwamu menjadi bentuk yang bukan milikmu. Kamu hanya akan tahu, dan keyakinan itu akan hadir dengan sendirinya. Dan tahu itu tidak akan meledak seperti cinta palsu dunia yang penuh drama. Ia akan bergerak seperti sungai, tenang, tak terhentikan, mengalir dengan damai dan penuh tujuan. Mungkin tidak seperti di film, tanpa kembang api yang sebentar lalu padam. Sebaliknya, ia akan menjadi api yang stabil, yang menolak untuk padam. Sebuah cahaya yang semakin terang di setiap musim hidup yang berlalu. Dan ketika itu datang, rasanya akan seperti rumah. Rumah yang sejak lama dicari oleh jiwamu, bahkan sebelum kamu punya kata untuk menggambarkannya. Maka, tunggulah. Tunggulah dengan keberanian kudus melawan godaan untuk sekadar puas dengan yang biasa-biasa saja. Tunggulah dengan keyakinan bahwa kamu layak menerima cinta yang persis semesta rancangkan untukmu. Percayalah pada waktunya, bahkan ketika masa penantian terasa seperti padang gurun. Tolak dengan segenap hatimu untuk memberikan cinta pada apapun yang merampas damai sejahteramu, melemahkan imanmu, atau mengalihkanmu dari misi yang sudah semesta tuliskan ke dalam DNA-mu. Sebab dia yang memegang masa depanmu sudah tahu persis kapan waktunya untuk mempertemukanmu dengan pilihannya. Dan ketika itu terjadi, jiwamu akan langsung mengenalinya. Kamu tidak akan butuh tanda di langit. Kamu tidak akan butuh bertanya pada 1000 orang untuk konfirmasi. Semesta sendiri akan berbisik, inilah dia. Dan saat itu, setiap pertempuran, setiap air mata, setiap malam sepi akan tiba-tiba masuk akal. Maka inilah pesan nubuatan bagimu. Jagalah hatimu seperti permata mahkota surga. Jangan menukarnya dengan yang palsu. Jangan memberikannya kepada mereka yang tidak mampu menghargainya dengan hormat. Dan ketika hari itu tiba, rangkullah apa yang semesta tuliskan untukmu dengan kedua tanganmu. Sebab cinta ini bukan hanya tentang kebahagiaanmu, ini tentang takdirmu. Jika kata-kata ini bergetar dalam jiwamu, katakanlah dengan yakin, aku akan menunggu pilihan surga. Biarlah itu menjadi deklarasi atas hidupmu. Biarlah itu bergema di alam jiwa, bahwa kamu bukan untuk dijual, bukan untuk kompromi, bukan untuk sesuatu yang lebih rendah daripada apa yang semesta sudah tetapkan. Ceritamu masih berlangsung, babmu masih ditulis, dan sang penulis, hidupmu telah menyimpan sesuatu yang luar biasa untuk waktu yang telah dia tetapkan. Dan ketika itu datang, kamu akan tahu, dan hidupmu tidak akan pernah sama lagi.